Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johari. Saya mahasiswa STMIK Pranata Indonesia semester 2 dan jurusan saya Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi pengulangan tentang pengantar manajemen bisnis dengan materi genap. Sesi kedua, pengantar bisnis. Di sini ada materi pengantar bisnis sesi kedua. Ada 6 poin yang penjelasan materi tersebut. Di sini ada 1.1 pengertian perusahaan. 2. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. 3. Perusahaan dan lembaga sosial. 4. Macam lingkungan perusahaan. 5. Pengaruh lingkungan perusahaan. 6. Pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Perusahaan, suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan sebagai suatu sistem. Sistem adalah kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit yang saling bekerjasama atau saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Sifat sistem perusahaan. Di sini ada 5 poin sifat sistem perusahaan. 1. Kompleks. 2. Satu kesatuan. 3. Berjenis. 4. Saling bergantung. 5. Dinamis. Tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat perusahaan tersebut. Tempat kedudukan perusahaan pada umumnya dipengaruhi faktor kelancaran hubungan dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pelanggan, dan sebagainya. Letak perusahaan. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi dan merupakan salah satu faktor penting yang menunjang efisien perusahaan, terutama dalam kaitan dengan biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya adalah 1. Harga bahan mentah atau bahan pembantu. 2. Tingkat upah buruh. 3. Tanah. 4. Pajak. 5. Tingkat bunga. 6. Biaya alat produksi tahan lama. Dan 7. Biaya atas jasa pihak ketiga. 4. Jenis letak perusahaan. 1. Terikat keadaan alam atau pabrik semen. 2. Terikat sejarah atau batik Jogja. 3. Terikat oleh pemerintah atau Surabaya Industrial es Serungkut atau share. 4. Pengaruh oleh faktor-faktor ekonomi. Letak perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. 1. Kedekatan bahan mentah dan kesediaan bahan mentah. 2. Ketersediaan tenaga air. 3. Ketersediaan tenaga kerja. 4. Kesediaan modal. 5. Kemudahan transportasi serta kedekatan pasar dan kemanusiaan iklim. Perusahaan dan lembaga sosial. Tujuan pendirian perusahaan dapat dibedakan menjadi tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Tujuan ekonomis adalah mencari keuntungan atau profit. Tujuan sosial adalah memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyediaan, faktor-faktor produksi dan masyarakat luas. Lingkungan perusahaan. Lingkungan umum. 2. Lingkungan khusus. Lingkungan perusahaan. Lingkungan umum. 1. Politik. 2. Hukum. 3. Sosial. 4. Perekonomian. 5. Kebudayaan. 6. Pendidikan. 7. Teknologi dan 8. Demografis. Untuk lingkungan khusus. 1. Supplier. 2. Konsumen. 3. Pesaing. Pengaruh lingkungan bagi perusahaan. Pengaruh positif atau negara aman, perusahaan dapat menjalankan usaha dengan tenang. Pengaruh negatif, negara tidak aman, perusahaan akan merasa tidak tenang. Pertanggungjawaban perusahaan atau kepada 1. Investor. 2. Tenaga kerja. 3. Konsumen. 4. Perantara. 5. Pemerintah. 6. Penyedia. 7. Pesaing. 8. Lembaga penelitian. Dan 9. Lingkungan. Sesi keempat, kewirausahaan. Apa kewirausahaan itu? Kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengolah sumber daya, dan berani menanggung risiko. Kewirausahaan dibentuk atau diwarisi bagi mereka yang menyerahkan sebelum memulai. Kewirausahaan adalah warisan bagi yang mencoba dan mencoba. Kewirausahaan bisa dipelajari, dilatih, dan dibentuk.
Moto wirausaha: 1. Modal bisa dicari, 2. Keahlian bisa dibeli, 3. Cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Apa ciri usaha? 1. Keinginan untuk berinvestasi untuk mendapat keuntungan, 2. Berani menanggung risiko atau tahan uji publik, 3. Optimis, energik, 4. Kreatif, inovatif, 5. Adaptif, komunikatif, dan 6. Managerial skill. Apa sumber kewirausahaan? Kewirausahaan dasarnya kreativitas dasarnya mimpi tentang peluang usaha, profit. Mengapa banyak orang yang bermimpi tapi tidak menjadi wirausahawan? Alasannya: 1. Tidak memenuhi usaha, 2. Takut gagal atau rugi, 3. Tidak punya modal, 4. Umur sudah tua, 5. Tidak punya pengalaman, 6. Melainkan ketat, 7. Mikro, piramis, dan sebagainya. Bagaimana manfaat peluang usaha? 1. Pelajari kebutuhan pasar. Peluang bisa muncul dari A. Hobi atau kesenangan pribadi, B. Kegunaan lain dari suatu barang, C. Pemanfaatan produksi atau limbah dari produksi lain, D. Kebutuhan akan sesuatu atau produk atau jasa. 2. Analisis gagasan usaha. Ada Anda atau apa laku dijual, berapa biaya, berapa keuntungan, mulailah usaha. Bagaimana mempertahankan kehidupan usaha? 1. Kemampuannya memenuhi kebutuhan pasar sasaran, 2. Kemampuan mengelola usaha berbasis pungutan biaya, 3. Kemampuannya tampil beda dalam hal kualitas layanan atau memotret usaha kecil, misalkan dagang bakso, es buah, sembako, wartel, mie ayam. Gak usah ikut pelatihan, tanya saya ke tenaga atau nggak berhasil. Evaluasi yang ingin dikembangkan adalah dagang bakso dengan 10 cabang, es buah dengan 20 gerobak. Diperlukan manajemen. Bagaimana memilih usaha? Kecenderungan umum: 1. Ikut-ikutan atau latah, lauhan, wartel, sup, buah, akik, bunga gelombang, cinta. 2. Sesuai keterampilannya. 3. Dari hobi. 4. Usaha turunan, berhasil atau tidak berhasil. Petunjuk usahawan: 1. Carilah jenis usaha yang menyenangkan diri Anda, bisa hobi atau bukan. 2. Bagaimana pasarannya. 3. Pengusahaan teknis membuatannya, tenaga kerja, bahan baku. 4. Bagaimana prospek keuntungannya. 5. Bagaimana persaingannya. 6. Bagaimana risiko usahanya. 7. Bagaimana mengelolanya atau manajemennya. Apakah langkah tersebut menjamin keberhasilan? Dunia usaha penuh misteri. Bagaimana dalam pengulinya? Pajak preman, distribusi pajak resmi. Bagaimana dengan perizinan? Apalagi cerita yang sudah menjalankan usaha jenis katanya. Keuntungan kecil, dagangnya kurang laku, banyak pencurian, dan sebagainya. Mundur atau terus. Nasihat usahawan sukses: 1. Memulai usaha memang harus berisiko, tapi tidak memulai jauh lebih berisiko karena tidak ada harapan perubahan atau kemajuan. 7. Pikiran risiko usaha bukan hanya terjadi pada Anda, tapi hampir semua usaha sukses sudah pernah mengalami risiko usaha. 3. Kata Agim, tidak akan ada masalah yang bermasalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita yang saling dalam memecahkan masalah. Buatlah dekat Anda untuk melalui usaha, saya akan menemukan solusi terbaik. Tuhan memberi masalah sekaligus solusinya. Usaha apa yang bisa dicoba? 1. Usaha bidang di makanan, kebutuhan dasar, potensi pasar luas, harganya banyak, harga dari yang terendah sampai yang sangat tinggi. 2. Usaha sandang atau pakaian sepatu, kebutuhan dasar, potensi pasar luas, pangsa luas. 3. Usaha pendidikan, TK, kursus, kebutuhan dasar, potensi besar. Usaha kecil yang kuat, jadi mulailah dengan mendirikan usaha, timbulkan atau kembangkan. Pertumbuhan ditandai dengan ukuran yang lebih besar atau produksi, omset, karyawan, modal. Perkembangan ditandai dengan kemampuan dalam merespon kondisi lingkungan, persaingan, peraturan, tuntunan karyawan. Manajemen usaha kecil, kelompok, ketua produksi, jasa. Di sini ada 1. Tresia, produksi laksa. 2. Yunus, produksi kafe. 3. Pipit, produksi isi gas. 4. Bukori, produksi souvenir. 5. Anik, produksi es krim. 6. Raisa, produksi keripik pisang. 7. Dura,
produksi ayam 8 Seipo, produksi baju dan 9 Zainul Tela-Tela. Perkembangan usaha waralaba. Francis waralaba merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atau kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka menyediakan dan atau berjualan barang dan atau jasa. Pasir atau franchise. Pasir pihak yang menjual hak jual franchise dan sekaligus bisa bersama lisensi hak penggunaan merek. Franchise pihak yang memberi hak waralaba beserta lisensi. Contoh-contoh franchise: 1. Toko swalayan Indomaret, 2. Toko swalayan Alfamart, 3. Kebab Turki Babarafi, 4. Roti Mariam, 5. Multiplus, 6. Javanese Cafe, 7. Sekolah Musik Caraka, 8 ILP, 9 English Fresh, 10 Bakso Kota, 11 Es Teler, 7 dan lain-lain. Keuntungan franchising, pengalaman dan faktor sukses brand reputasi, standarisasi mutu, bantuan manajemen dan teknik, perlindungan wilayah, memperoleh manfaat market research dan produksi development, sistem operasional standar, risiko gagal lebih kecil. Bantuan yang diberikan, advisor: 1. Pelatihan manajemen dan rekrutmen karyawan, 2. Pemilihan dan pengajian lokasi, 3. Rancangan fasilitas dan rencana bangunan, 4. Dukungan promosi, 5. Persiapan pelatihan produksi, 6. Bantuan pada pembukaan franchise, 7. Monitoring. Sistem ke-6, pemasaran materi pemasaran. 1. Pengertian pasar dan pemasaran, 2. Jenis pasar, 3. Konsep inti pemasaran dan falsafah pemasaran, 4. Sistem pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produksi dan nilai yang dengan pihak lain. Keyword definisi pemasaran di atas: 1. Kebutuhan, 2. Keinginan, 3. Pemerintahan, 4. Produk, 5. Nilai, 6. Hubungan. Jenis-jenis pasar. Pasar persaingan sempurna, perfect competition market. Pasar persaingan tidak sempurna, imperfect competition market. A. Monopoli, B. Oligopoli, C. Monopsoni. Konsep inti pemasaran, analisis perencanaan dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembelian sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Falsafah manajemen pemasaran: 1. Konsep produksi, 2. Konsep produksi, 3. Konsep penjualan, 4. Konsep pemasaran. Proses pemasaran: 1. Pengukuran dan ramalan permintaan, 2. Segmentasi pasar, 3. Penetapan pasar-pasaran, 4. Penentuan posisi pasar. Pengukuran dan ramalan permintaan mengestimasi besar pasar sekarang dan waktu yang akan datang, meliputi 1. Identifikasi produksi pesaing, 2. Identifikasi volume penjual sekarang, 3. Menentukan apakah pasar sudah cukup besar, 4. Potensi pertumbuhan pasar. Segmentasi pasar, pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan kesempatan terbaik untuk perusahaan mencapai sasaran. Segmentasi pasar: 1. Faktor geografik, 2. Faktor demografik, 3. Faktor psikografik, 4. Faktor perilaku. Segmen pasar adalah kelompok konsumen yang memberikan tanggapan dengan cara yang sama terhadap seperangkat rangsangan pemasaran. Targeting atau penerapan pasar sasaran, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan membeli salah satu atau lebih segmen untuk dilayani. Perusahaan harus menetapkan segmen sasaran yang dapat menghasilkan nilai pelanggan tersebut dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Position atau penentuan posisi pasar. Posisi perusahaan adalah tempat produksi dalam memberikan konsumen relatif terhadap pesaing. Dalam menentukan posisi produk, mulai perusahaan harus mengidentifikasikan keunggulan kompetitif yang mungkin akan digunakan untuk membangun posisi tersebut. Jadi penentuan posisi pasar efektif berawal dari dengan pembedaan, pendistribusian atau tawaran pemasaran perusahaan sehingga memberikan kepada konsumen nilai lebih besar daripada tawaran pesaing kepada mereka. Marketing mix 8P: 1. Produksi, 2. Price, 3. Place, 4. Promotion, 5. Proses, 6. People, 7. Physical evidence, 8. Purple crowd. Perusahaan manufaktur: 1. Produksi, 2. Price, 3. Place, 4. Promotion. Perusahaan jasa: 1. Proses, 2. People, 3. Physical evidence. Era digital menggunakan Purple crowd. Marketing niche: produk, keputusan mengenai produk, merek, tanda merek dagang, hak cipta. Keputusan mengenai kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan pengiriman. Harga: beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga
perekonomian, penawaran dan permintaan, persaingan, daya beli masyarakat, pengawasan pemerintah. Marketing mix, beberapa metode penetapan harga, cost plus pricing, markup pricing, penetapan harga break even, penetapan harga dalam hubungan dengan pasar, beberapa strategi penetapan harga psikologis, potongan pembelian, penetapan harga geografis, skimming price. Marketing mix, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dan produsen sampai ke konsumen. Manfaat permantaran, penghubungan antara produsen dan konsumen, penyediaan alat dan jasa separasi, penyediaan produksi dalam gudang, kegiatan promosi dan penyediaan informasi, penyortiran, pembungkusan dan pengembangan produksi. Marketing mix dalam saluran produksi konsumen, produksi pengecaran konsumen, produksi pedagang besar pengecar konsumen, produksi agar pedagang besar pengecar konsumen, promosi, periklanan, personal, seling, promosi, jalan dan publisitas. Promosi, peran promosi memberikan informasi, membujuk, mengingatkan masyarakat akan produksi jasa atau image perusahaan. Periklanan, komunikasi, nonton individu dengan sejumlah biaya melalui media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga atau individu. Promosi, menyediakan periklanan, surat kabar, majalah, radio, televisi, pos internet, media sosial. Keputusan tentang media, jangkauan, frekuensi, pengaruh. Promosi, personal selling, persiapan sebelum penjualan atau forecasting. Penentuan lokasi pembeli potensial, pendekatan, pendahuluan, melakukan penjualan, perception, banding acquisition, costing. Pelayanan sesudah penjualan, promosi, penjualan, peragaan, pameran, hadiah, contoh barang. Promosi, publisitas merupakan cara promosi melalui media atau berita. Sifat publisitas, 1 positif, 2 negatif. Itu yang saya bisa rangkum atau menjelaskan materi sesi kedua dengan materi genap. Saya akhiri, bila ada kesalahan dengan penjelasan materi tersebut mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa lagi next untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.